Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Dina Sarana Informatika, Program Studi Sistem Informasi, mata kuliah Web Programming 2. Dalam tugas pertemuan ketiga, kami akan menjelaskan mengenai header, index, footer, style CSS, bus URL, dan about pada pembuatan template sederhana di kode Igniter. Saya akan menjelaskan tentang v_header.php. v_header.php ini disimpan di file view dan dia menggunakan bahasa pemrograman HTML. HTML atau Hypertext Markup Language memungkinkan seorang user untuk membuat dan menyusun bagian paragraf, heading, link untuk halaman web dan aplikasi. Tag head. Tag head berfungsi untuk mengapit berbagai macam fungsi dan informasi yang berkenaan dengan halaman web yang bersangkutan. Meta Chartsheet UTF-8. Meta tag ini memberikan instruksi kepada web browser untuk menerjemahkan karakter-karakter di dalam halaman HTML sebagai UTF-8. Title merupakan judul dalam sebuah halaman web. Dan di sini kita menggunakan judulnya Web Prog 2 merancang template sederhana dengan kode Igniter. Link rel style sheet ini berfungsi untuk menghubungkan antara HTML dengan CSS. Tag penutup head. Tag body. Tag body, tag untuk membuat tubuh dalam sebuah halaman. Div, ID, wrapper digunakan untuk menampung banyak elemen-elemen blok lainnya. Header. Header digunakan untuk memproses HTTP header. Hgroup digunakan untuk mengelompokkan elemen heading. Heading itu terdiri dari H1 sampai H6. Dan di sini kita menggunakannya, yang pertama menggunakan H1, yaitu untuk rentalbuku.net, dan yang kedua di sini kita menggunakan heading 3 atau H3 untuk membuat template sederhana dengan kode Igniter. Ini tag penutup H-groupnya. Tag nav. Tag nav dibuat untuk mempresentasikan link navigasi. Tag UL. Tag list yang tidak beraturan yang berfungsi untuk mengurutkan suatu list dengan urutan berupa karakter spesial atau dengan simbol pada HTML. Tag LI. Tag LI yang menunjukkan list item. Nanti dia akan menampilkan list itemnya itu berupa home dan about. Dan ini tag penutup UL-nya. Ini tag penutup nav-nya. Tag div dengan kelas clear. Properti yang digunakan untuk membersihkan elemen yang sebelumnya telah mengalami float. Jadi tag div kelas clear ini berfungsi untuk membersihkan elemen yang sebelumnya telah mengalami float. Tag penutup header, tag penutup body, dan tag penutup HTML. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian v_index.php. Yang pertama ada tag section. Tag section itu digunakan untuk mengelompokkan konten atau dokumen menjadi beberapa bagian berdasarkan tema yang akan dibuat. Nah, biasanya itu di tag section itu harus ada heading. Karena ini untuk judul, maka headingnya atau H-nya di sini tag H, tag H1. Karena heading itu dari H1 sampai H6. Lalu ada tag P. Nah, tag P itu untuk membuat paragraf. Lalu ada elegant justify. Fungsinya itu untuk meregangkan baris sehingga setiap baris memiliki lebar yang sama. Lalu ada all. All itu namanya order list.
yang berfungsi untuk membuat nomor daftar urut, bisa berupa angka, huruf, atau angka Romawi. Nah, di sini Ola itu tipenya A, jadi huruf. Lalu ada Li. Li itu list item, yang fungsinya itu untuk membentuk list. Nah, tag Li ini tagnya itu berada di elemen all dan ul. Nah, lalu gimana sih untuk menghubungkan dari controller ke view? Caranya itu dengan parsing data. Parsing data itu untuk mengirimkan nilai dari controller ke view, dapat dengan menggunakan bantuan array. Nah, jadi data yang akan diparsing itu dimasukkan ke array. Ini kita melihatnya di web PHP. Nah, di sini. Apa sih public function index? Public function index itu merupakan pendeklarasian function dalam kelas. Sama seperti pembuatan PHP, pada umumnya jika kita membuat indeks PHP, maka apabila kita membuka parent folder akan langsung terhubung ke halaman indeks PHP. Begitu pula dengan public function index. Jika kita menggunakan suatu controller yang memiliki function index, maka controller yang dipilih akan langsung memproses function index. Nah, lalu untuk parsing datanya itu kita buat variabel data. Nah, di sini variabel datanya itu ada 4 komponen array, yaitu judul, vHeader, vIndex, dan vFooter. Nah, kemudian nilai dari elemen-elemen array tadi akan dikirimkan kembali ke view dengan perintah ini, this, variabel this, float, view, lalu ke vHeader atau vIndex atau vFooter, lalu ke variabel data. Sekarang kita akan melihat tampilannya seperti apa. Kalau host pustaka booking, nah, jadi tampilannya akan jadi seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian footer. Secara bahasa, footer berasal dari dasar kata foot yang artinya adalah kaki. Namun di dalam lembaran kerja pada halaman aplikasi, baik aplikasi Office, grafis, atau web, kata foot menjadi footer yang artinya margin bagian bawah. Di sini terdapat tag pembuka footer dan tag penutup footer. Dan di tengah-tengah ini ada arrive, di mana kita akan membuat hyperlink menuju website kita. Tag penutup div ini dan body HTML ini penutup dari bagian vHeader. Ini pembukanya, dan di footernya itu di bagian penutupnya. Div itu artinya pembungkus elemen, ini elemen maksudnya. Ini elemennya, ini pembungkusnya. Setelah saya menjelaskan di bagian footer, saya akan menjelaskan di bagian style buku pada CSS. Di sini terdapat atribut-atribut pada CSS. Di bagian body itu terdapat background, color, font family, font size. Background itu latar warna belakang. Di sini kita
bisa mainkan juga warnanya. Foot size itu jenis gaya atau jenis foot yang kita pilih. Foot size itu ukurannya, width itu lebarnya, margin itu batasnya, dan di bagian header itu terdapat background, padding, dan padding itu untuk spasi atau ruang di antara konten dan border. Float itu properti CSS yang bisa kita manfaatkan untuk memposisikan suatu elemen yang terdiri dari left, right, none, atau inherit. Margin top ini batas bagian atas. Text decoration itu memberikan garis pada elemen HTML yang terdiri dari underline, line, stroke, overline. Hasilnya nih, ini background pada bagian body yang tadi kita pilih warna pink muda. Di sini bagian headernya kita pilih warna abu-abu tua, dan ini di bagian isinya saya pilih abu-abu muda yang ini, dan di bagian footernya, di bagian bawahnya saya memilih warna hitam yang ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang setting base URL pada code ini. Untuk melakukan setting base URL dapat dilakukan melalui file config php. Jadi kita cari ya di folder application. Kalau kita klik file yang config ini udah saya buka ya. Sebelumnya ini seperti ini. Lalu kita ubah menjadi seperti ini. Nah, pengaturan ini mengikuti pet project masing-masing ya, dan dapat diperhatikan pada contoh file vheader php di bagian tag head bahwa untuk menghubungkan file CSS dibutuhkan bantuan base URL. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menambahkan script load helper pada controller web PHP yang sudah dibuat pada bagian construct. Nah, jadi kita buatnya di bawah sini dan kita ketik ini. Nah, seperti ini. Atau bisa juga melalui file autoload PHP yang ada di dalam folder application ya, di folder application, lalu config, dan di sini file autoload PHP. Jadi kita buka. Lalu kita cari ya di sini. Nah, di sini lalu kita tambahkan kata URL. Seperti ini. Di sini di web PHP ada base path. Jadi ini digunakan untuk memproteksi agar skrip yang kita buat tidak dapat diakses secara langsung. Setelah selesai, kita bisa lihat di URL localhost. Demikian, tampilan web sederhana sudah berhasil dibuat pada CodeIgniter. Template yang dibuat ini merupakan template dinamis. Maksudnya, tampilan header dan footer tidak akan berubah-ubah, namun bagian konten bisa berubah. Oke, di sini saya akan menjelaskan v_load_php. Yang pertama kali kita cek dulu webnya ya, halaman webnya. Yang pertama buka browser. Sebelum kita bikin v_about.php, kalau kita klik about, dia akan muncul page not found, halaman tidak ditemukan.
Nah, nanti setelah kita bikin v_about.php, dia akan membuat halaman baru. Tidak seperti ini ya. Yang pertama kita buka VS Code. Terus kita bikin file namanya v_about.php di views. Ini saya sudah bikin ya. Ini nggak usah saya jelasin kode HTML-nya karena di semester kemarin sudah belajar tentang ini, tentang HTML ya. Sekarang kita ke controller, nama filenya web.php. Terus kita bikin metode baru, namanya public function about data judulnya itu halaman about. Oke. Ini variabel judul ini tersambung sama ini ya. Nanti dia bakal muncul tulisan namanya halaman about. Terus kita sekarang nge-load ya, bagian nge-load. Variable this dia akan nge-load di view, nama filenya v_header data. Jangan lupa titik koma. Terus yang kedua, this dia akan nge-load view, dia akan nge-load view v_about ya. Terus jangan lupa arraynya, jangan lupa titik koma. Oke, yang ketiga, this dia akan nge-load view v_footer data. Kita save. Sekarang kita buka browser. Ya. Sekarang kita klik about ya. Nah, dia bakal muncul ya, halaman baru. Sebelumnya kan page no found ya, sekarang dia bakal muncul halaman baru. Tampilannya seperti ini, seperti yang sudah kita ketik ininya. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.